semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Nurel Elsa Irianti dengan NIJ JP231 dari Universitas Udayana dengan program studi ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan data preparation dan juga analisis missing value dengan menggunakan K9 Analytic Platform. Nah, berikut merupakan dataset yang akan kita gunakan, yaitu dataset penjualan. Nah, di sini dapat kita download terlebih dahulu untuk datasetnya. Kita akan downloadnya dalam format Excel. Nah, di sini untuk datasetnya itu sudah terdownload. Ini bisa, selanjutnya kita akan masuk ke K9 untuk melakukan data preparation. Nah, lalu kita akan masuk pada K9 kita. Nah, pada bagian ini kita dapat memilih penyimpanan workspace lokal kita. Nah, di sini saya memilih untuk menggunakan lokasi penyimpanan workspace yang ini, lalu di sini kita klik launch. Nah, jadi ini merupakan tampilan workspace dari K9. Lalu kita akan membuat folder baru untuk menyimpan file workflow yang akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas kita nantinya. Nah, di sini kita dapat klik kanan pada local workspace. Lalu kita klik pada new workflow group. Di sini kita bisa menambahkan namanya, misalnya tugas dan latihan. Lalu destination-nya itu lokal. Nah, di sini kita klik finish saja. Nah, maka di sini sudah terdapat untuk workflow group yang telah kita buat, yaitu tugas dan latihan data K9. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau menambahkan file workflow lagi di dalam folder yang sudah kita buat, yaitu tugas dan latihan data K9. Di sini kita klik kanan, lalu kita tambahkan new K9 workflow. Nah, di sini kita isikan nama untuk folder atau file dari tugasnya. Lalu untuk destination-nya itu lokal tugas dan latihan data K9. Nah, lalu di sini kita klik finish. Nah, maka di sini sudah terdapat workflow untuk tugas pertama kita, yaitu analisis data penjualan data preparation. Nah, selanjutnya di sini untuk melakukan data preparation atau analisis pada data penjualan, kita membutuhkan Node Excel Reader untuk membaca dataset kita. Nah, di sini pada Notes repository kita ketikkan Excel Reader. Nah, di sini untuk Excel Reader-nya itu dapat kita drag saja ke bagian workflow kita. Nah, di sini untuk Excel Reader-nya itu dia statusnya itu masih merah. Nah, di sini kita akan klik kanan untuk melakukan configure untuk mengubah statusnya. Di sini kita klik configure, lalu kita bisa masukkan file kita, yaitu file yang akan kita gunakan, yaitu file data set penjualan. Di sini kita dapat browse saja. Nah, jadi di sini untuk datasetnya itu bisa kita pindahkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke file Explorer, lalu kita ke download. Di sini untuk datanya kita copy terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke this sheet, lalu ke user. HP, lalu sini pada K9 workspace-nya. Nah, di sini pada data itu bisa kita masukkan untuk data penjualan, set penjualannya bisa kita paste. Nah, di sini data set penjualannya itu sudah terdapat pada data yang ada pada workflow yang telah kita buat tadi, yaitu pada workflow tugas satu analisis grafik penjualan. Selanjutnya kita masuk lagi pada K9 kita. Nah, di sini kita bisa melakukan browse untuk melihat datanya. Nah, di sini untuk data penjualannya itu sudah ada, lalu kita klik apply. Nah, lalu di sini pada kolom sudah terdapat untuk dataset penjualannya. Lalu di sini kita klik apply. Lalu kita OK. Nah, maka di sini statusnya itu sudah berubah ke kuning. Lalu kita akan melakukan execute. Di sini kita dapat klik yang ini. Nah, di sini statusnya itu sudah berubah ke hijau. Nah, untuk melihat data penjualannya, kita dapat mengklik kaca pembesar atau open the first output view
of the selected nodes. Di sini kita klik, maka di sini sudah terdapat tampilan kolom dari dataset penjualan yang telah kita import tadi. Di sini kita dapat kembali lagi pada workflow K9 kita. Lalu di sini kita akan melakukan analisis apakah pada dataset penjual yang tadi itu terdapat missing value ataukah tidak. Nah, di sini caranya yaitu kita akan menggunakan statistic view. Di sini pada node-nya itu kita ketikkan statistic view. Nah, di sini sudah terdapat statistic view, kita drag saja ke bagian workflow kita. Nah, lalu di sini karena statusnya masih merah, di sini kita dapat sambungan dari Excel Reader ke statistic view-nya. Nah, statusnya itu sudah berubah. Sekarang kita akan melakukan configure untuk statistic view. Di sini configure itu berfungsi untuk menentukan data mana yang akan kita tampilkan dan juga tidak kita tampilkan nantinya. Di sini kita klik configure. Lalu pada bagian ini, pada bagian display statistik itu dapat kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Itu pada kolom include dan juga kolom exclude-nya. Nah, di sini untuk kolom include itu merupakan data yang akan kita tampilkan nantinya untuk melakukan analisa. Dan di sini pada kolom exclude itu merupakan data yang tidak akan kita tampilkan. Dan di sini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, yaitu untuk yang ini itu tidak kita butuhkan, maka kita pindahkan ke kolom exclude. Ini juga kita pindahkan. Dan ini kita pindahkan juga. Lalu yang ini juga dapat kita pindahkan. Nah, jadi di sini sudah terdapat data-data yang kita butuhkan seperti missing value, unique value, minimum, maksimum, mean absolute, standard deviation, dan juga sum-nya. Nah, di sini kita klik OK. Lalu kita execute. Nah, di sini statusnya itu sudah berubah menjadi hijau. Dari sini untuk melihat data yang tadi itu kita dapat mengklik kanan pada statistic view lalu ke configure. Nah, pada bagian ini itu sudah terlihat untuk datanya. Nah, di sini pada missing value itu ternyata missing value-nya itu 0 atau pada dataset penjualan itu tidak terdapat missing value. Di sini juga terdapat unique value, minimum, maksimum, mean absolute, standard deviation-nya dan juga sum-nya. Dan di sini juga ada name-nya. Lalu karena tidak terdapat missing value, jadi untuk penjelasan data preparation itu mungkin saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya di sini dapat kita klik OK saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan export atau di sini kita akan menyimpan workflow yang sudah kita buat atau yang telah selesai. Nah, di sini terdapat ke pilih file, lalu export. Di sini selanjutnya pada select workflow to export itu kita simpan pada lokal tugas dan latihan time, yaitu pada tugas 1 nanti tugas penjualan data preparation dan destination workflow-nya itu juga dapat kita sesuaikan dengan melakukan browse. Lalu di sini untuk option-nya itu dapat kita centang pada set workflows before export. Lalu kita klik finish dan di sini kita klik yes. Nah, maka di sini file data workflow kita itu sudah tersimpan. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.